Bentuk muka bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi, seperti letusan gunung. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi, seperti gerakan angin, gerakan air, dan lain-lain. Dalam program ini kita akan bahas tenaga eksogen. Bagian permukaan bumi akan mengalami perubahan karena pengaruh tenaga eksogen. Perubahan bentuk permukaan bumi karena pengaruh tenaga eksogen terjadi melalui proses pelapukan atau weathering, pengikisan atau erosi, dan pengendapan atau sedimentasi. Yang dimaksud dengan pelapukan atau weathering adalah proses penghancuran batuan menjadi butiran-butiran yang lebih kecil atau bahkan hancur menjadi. Ada 3 macam jenis pelapukan, yaitu pelapukan mekanis dan fisis, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis atau organis. Pada pelapukan mekanis atau fisis, batuan mengalami penghancuran secara fisis. Pelapukan mekanis terjadi karena adanya perubahan cuaca dalam waktu yang lama. Contoh terjadinya pelapukan mekanis atau fisis adalah hancurnya batuan oleh pengaruh cuaca. Misalnya perubahan cuaca antara panas dan hujan dalam waktu yang lama. Sedangkan proses pelapukan kimiawi terjadi karena proses kimia. Air hujan yang menerpa batuan kapur dapat membuat batuan kapur tersebut menjadi lapuk dan terlarut. Proses pelarutan batuan kapur oleh air hujan merupakan proses kimiawi. Terbentuknya bangunan stalaktit dan stalagmit yang terdapat di gua-gua pada Gunung Kapur merupakan salah satu contoh dari pelarutan pada batuan kapur yang disebabkan karena pengaruh air. Pelapukan biologis atau organis merupakan pelapukan yang terjadi karena aktivitas makhluk hidup. Contoh pelapukan biologis atau organis lainnya adalah pelapukan yang disebabkan oleh manusia. Manusia dapat merusak batuan yang ada di permukaan bumi, baik menggunakan alat tradisional maupun menggunakan peralatan modern seperti mesin, bulldozer, traktor, dan lain-lain. Selain tumbuh-tumbuhan dan manusia, hewan pun juga bisa menjadi penyebab terjadinya pelapukan biologis atau organis. Misalnya, hewan yang membuat lubang pada
pada batuan. Para siswa, di samping melalui pelapukan perubahan bentuk muka bumi, juga dapat terjadi karena erosi. Erosi adalah berpindahnya massa batuan dari satu tempat ke tempat lain yang dibawa oleh tenaga pengangkut yang bergerak di permukaan bumi. Tenaga pengangkut ini bisa berupa angin, air, maupun gletser atau es yang mencair. Berpindahnya butir-butir pasir di daerah pantai, kemudian membentuk gundukan atau bukit-bukit pasir di tempat lain, merupakan contoh terjadinya erosi yang digerakkan oleh tenaga angin. Berdasarkan tenaga pengangkutnya, erosi dibedakan atas erosi air, erosi angin, erosi air laut, dan erosi es. Erosi yang disebabkan oleh tenaga air banyak terjadi di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan derasnya aliran air. Proses terjadinya erosi yang disebabkan oleh tenaga air dapat dijelaskan sebagai berikut. Air hujan yang jatuh di permukaan tanah dapat melepas butiran-butiran tanah. Butiran-butiran tanah yang lepas larut terbawa air. Permukaan tanah yang tadinya rata kini berlubang-lubang karena mengalami erosi. Ada beberapa hal yang menjadi pendorong terjadinya erosi air. Pertama, hujan. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat erosinya. Kedua, kemiringan lahan. Semakin miring suatu lahan, maka akan semakin besar kekuatan erosinya. Faktor pendorong terjadinya erosi yang ketiga adalah jenis tanah. Jenis tanah yang berpasir lebih mudah terkena erosi jika dibandingkan dengan jenis tanah liat. Faktor pendorong yang keempat adalah tumbuhan atau vegetasi penutup. Semakin banyak tumbuhan atau vegetasi yang menutupi, maka semakin sedikit terjadinya erosi. Sebaliknya, semakin sedikit tumbuhan atau vegetasi yang menutupi, maka akan semakin besar terjadinya erosi. Para siswa, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya erosi? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya erosi. Cara-cara tersebut antara lain dengan menghijaukan kembali lahan-lahan kritis, yaitu lahan-lahan kritis atau gundul ditanami dengan tanaman-tanaman keras, seperti pohon mahoni, pohon angsana, pohon jati, pohon meranti, dan lain-lain. Untuk daerah-daerah yang miring, pengolahan dilakukan dengan sistem sengkedan atau terasering. Usaha lainnya untuk menanggulangi terjadinya erosi adalah menanami daerah yang gundul dengan tanaman penutup. Jenis erosi lainnya adalah erosi yang disebabkan oleh angin.
Erosi yang disebabkan oleh angin disebut juga korasi. Erosi jenis ini biasanya terjadi di daerah kering dan gurun pasir. Angin yang kencang mampu menerbangkan debu dan mengangkut butir-butir pasir. Selain memindahkan pasir, angin yang menerbangkan butir-butir pasir juga dapat mengakibatkan terjadinya erosi pada batuan lain. Contohnya, bila butir-butir pasir yang diterbangkan oleh angin menabrak sebuah batu secara terus-menerus, maka batu yang ditabrak lama-kelamaan akan mengalami pengikisan bagian bawahnya, sehingga akan terbentuk batu jamur. Butir-butir pasir yang terbang di bawah angin juga dapat membentuk bukit yang disebut sand dune di tempat lain. Sand dune adalah bukit pasir yang berbentuk bulan sabit di gurun-gurun pasir. Selain air dan angin, erosi juga bisa terjadi karena es. Erosi es biasanya terjadi di daerah-daerah kutub dan puncak-puncak pegunungan tinggi yang puncaknya tertutup es. Aliran es atau salju biasanya mengerosi tanah yang dilaluinya. Untuk lebih memahami tentang proses terjadinya erosi yang disebabkan oleh es, perhatikan animasi berikut ini. Salju akan mengalir melewati lereng-lereng gunung. Aliran salju akan mengerosi permukaan tanah yang dilaluinya. Material atau tanah yang terbawa oleh aliran salju akan diendapkan pada suatu tempat. Biasanya pengendapan terjadi di ujung gletser. Material yang diendapkan oleh erosi salju ini disebut morena. Erosi juga bisa terjadi karena gelombang air laut. Akibat hantaman ombak secara terus-menerus, dinding pantai akan tererosi atau terkikis. Erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut disebut abrasi. Karena abrasi ini, maka sering kita temukan adanya gua-gua maupun pilar-pilar pantai. Hasil erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut akan diendapkan di tempat lain. Pengendapan hasil erosi biasanya terjadi di dataran rendah. Pengendapan material hasil erosi disebut sedimentasi. Salah satu contoh hasil sedimentasi adalah sebuah daratan yang berbentuk delta. Delta adalah daratan yang terdapat di muara sungai, hasil dari kumpulan endapan sungai. Dari uraian tadi, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Perubahan bentuk muka bumi selain dipengaruhi oleh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam kerak bumi, juga dipengaruhi oleh tenaga eksogen atau tenaga yang berasal dari luar kerak bumi. Perubahan bentuk permukaan bumi karena pengaruh tenaga eksogen terjadi melalui proses pelapukan atau weathering, pengikisan atau erosi, dan pengendapan atau sedimentasi.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pengikisan atau erosi yang disebabkan oleh air. Cara tersebut antara lain menghijaukan kembali lahan-lahan kritis. Untuk daerah-daerah yang miring, pengolahan lahan dilakukan dengan sistem sengkedan atau terasering. Menanami daerah yang gundul dengan